Di KTP itu kan ada chip tuh. Nggih, ya. Nah, ada chip seperti logo perak seperti itu. Mhm. Ada hal yang ditakuti oleh masyarakat. Salah satu isunya itu bahwa itu juga bisa disadap katanya. Oh. Bisa disadap kemudian orang akan mudah di profiling lah, diawasi atau Oke. apa. Itu benar nggak itu isu-isu stigma di masyarakat Kalau semua tahun seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam ini di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Kita masih dalam suasana Lebaran. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kemudian yang kedua, kita juga masih dalam momentum hari jadi Kabupaten Nur Sungai Utara. Ya. Yang ke-71, Kabupaten Nur Sungai Utara terbentuk pada tahun 1952. Perjalanan yang panjang sampai hari ini tahun 2023. Terima kasih kehadiran Pak Tony, Kepala Dinas Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil, yang sudah hadir dan mau berbagi pengetahuan, informasi kepada kita semua. Kami ingin memulai kepada Pak Tony sebagai Kepala Dinas Dukcapil, hampir 1 tahun dilantik. Betul, Bang. Menjadi Kepala Dinas Eselon 2, dan kemudian kami juga banyak dapat informasi bahwa Pak Tony ini orang yang disiplin. Amin. Nah, disiplin, kemudian tegas. Nah, ini sebetulnya harapan kita bahwa karakter tegas dan disiplin itu awal dari menciptakan semua, baik itu kerja, capaian apa yang diinginkan, tujuan-tujuan dinas tersebut. Saya ingin ingin mengetahui selama 1 tahun itu apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam menahkodai Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Silakan Pak Tony. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton pemirsa lah dari channel ini memanggilnya beliau ini Abang Haji. Nah, jadi Abang, jadi beliau ini lebih senior pada saya. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Bang Haji Odong lah. Ya, siap. Pak Haji Didi Bukhari lah itulah. Ya, ya. Karena kami ini tahunya odong-odongnya gitu beliau ini, maaf lah, ini bukan apa-apa itu kan, karena ya. kan ada alias lah kita ya. itu. Jadi memang apalah tantangan disampaikan Abang tadi ya. Kalau dipikir berat ya, semua itu memang ada tantangan. Kalau diberat-beratkan ya berat gitu. Tapi kan saya kan mengawali semua sesuatu hal itu tentunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu harus lurus. Dan yang tentunya yang pasti karena saya ini berangkat dalam artian itu ya, kalau dikatakan tadi disiplin, ya enggak juga disiplin lah. Seperti manusia biasa aja Bang, juga ada kekurangan, ada kelebihan, mungkin juga ada musuh juga lah. Jadi ya hal-hal lain tentunya sebagai sisi seorang manusia tentunya lebih ada juga di kita. Cuma semangat kita satu, jadi kaitan dengan hari jadi kita ya, 71 Kabupaten Nur Sungai Utara ini, yang mudah-mudahan ya ke depan ini tentunya ada perbaikan dan hal-hal lain, khususnya kaitan dengan pelayanan publik. Jadi kami itu, jadi sedikit Mas cerita Bang lah, boleh lah? Boleh, silakan. Kita lah. Jadi izin juga sekalian, mungkin sekali-kali mengepep dulu. Berangkat memang dari ya, prosedurnya memang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya tentunya gitu kan. Jadi diamanahi dan garis tangannya lah gitu kan di situ. Dan alhamdulillah tepat tanggal 27 April tadi itu menjabat 1 tahun. Dengan posisi umur lah ya kan, kalau orang-orang kan mungkin
umur kan di skip aja gitulah. Kalau ulun kayak Iya, kita buka aja dengan umur posisi seolah di September kan 45 dan ini iya, 44 posisinya di sini. Cuma apakah umur itu relevan ataupun sepadan dengan tindak tanduk ya nanti mungkin suatu saat mungkin kita bincangkan mungkin mungkin hal-hal ini menarik juga ini kita timbang lah iya, karena itu bisa 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 salah satunya bisa membangun konsep bahwa dengan niat saja cukup lah mungkin iya mungkin tidak iya, tapi dalam kita mengurus artinya sebagai ulun ini kan birokrasi nih iya, orang birokrat dalam birokrasi termasuk dalam birokrasi artinya sampai ini kita dibesarkan mungkin di posisi sama mungkin sama Bang Odong juga lah dari apa ya, ya orang masih anak kolong gitulah iya, iya, itu kita iya, basicnya betul. sama kuitan sama apa Iya, orang tua kan sama, polisi iya, iya, nah itu ada gen lah ya mungkin gen ya iya, ada jadi disiplin ya gitu jadi lihat dari bapak dari ibu dari mama dari abah artinya ya alhamdulillah gitu kan nah itu ditambah lagi iya, diwarnai lagi ditekankan lagi dalam proses pendidikan kami di sekolah tinggi pemerintahan dan iya, negeri STPDN. dan orang sekolah camat SPDN gitu kan sekolah camat dunia PDN diintegrasikan di Jatinangor jadi tantangannya apa atau Neton apa masalah tantangannya ya tantangannya tentunya ya bagaimana caranya yang simpel aja kita kan ya kalau simpelnya gini kalau ulun biasa menganalogikan pada kawan-kawan itu ya kalau misalnya lapar kan makan bang Iya, nah, kalau misalnya haus ya minum nah cuma kan orang kan berbeda-beda itu kalau misalnya yang haus itu mungkin yang mau yang manis kan berarti iya. baik gula Karena begini, oke karena kami melihat dinas kependudukan catatan sipil ini kan beda dengan dinas lain. Kenapa? Karena kan ini kan pelayanan, oke ya pelayanan yang oke tentu betul selain pelayanan publik juga mungkin ada target nasional oh pasti itu yang dibebankan kepada pelaksana di sini oke terkait apa pemenuhan siap penduduk ber-KTP. oke Artinya apalagi KTP kan sebagai apa kartu identitas awal untuk orang memulai syarat-syarat lain lah oh jadi gitu. ada dua tantangannya Bagaimana kalau kira-kira rasakan itu kan tadi kita dalam masuk pelayanannya itu? oke secara intern dan ekstern tentunya gitu Iya, umumnya gitu ya, umumnya kayak itu jadi kalau di intern ya tentunya kami berbenah dong kalau ya. analoginya kalau itu salurannya air lah empat artinya kita kita perbaiki Oh iya, kita ya, colok-colok gitu ya, kan kita kayak apa supaya aliran air itu lancar itu secara secara apa sederhananya kayak itu nah tentunya kan secara intern tentunya butuh treatment dong iya, iya, caranya kayak apa nah apa pian leadership yang bagus ya silahkan tanyakan ke anak buah iya, silahkan iya, ke staff-staff kami kalau kalau ulun bilangnya menyampaikannya ke kawanan itu apa ke mereka itu kawan-kawan karena alhamdulillah kami kan ya apa ya sebagai mitra lah tentunya berhasilnya seorang pimpinan itu tidak lepas dari peran serta anak buah kemudian dari eksternalnya apa nah ini tantangan besar nih kayaknya semuaan kayak gitu dari lini urusan pemerintahan bidang administratif itu ya iya jadi tugas fungsi kami utama itu kan karena sebagai kita ketahui itu kan teorinya bahwa syarat berdirinya sebuah negara kan penduduk iya, bang iya, nah itu wilayah pengakuan negara lain gitu kan pemerintahan nah, jadi artinya dinas kependudukan catatan sipil itu kami ini tugasnya mencatat semua iya, peristiwa kependudukan pendudukan. nah itu jadi apa caranya mencatat gimana caranya tentu ada mekanisme ada sistem informasi dengan siap nah kan Jadi itu saya oke potong sedikit. nah, sedikit bang Jadi mungkin tidak hanya sekedar mencatat itu dalam arti KTP kan, betul artinya identitas betul melalui kartu penduduk itu, tapi juga ada akta kelahiran, peristiwa kependudukan bang ya, oke kemudian ada kartu keluarga kan. betul Nah, itu dimulai dari dasarnya KTP kan? Atau dari kartu keluarga bang kartu keluarga. oke itu Oh, nah dari kartu itu keluarga mungkin biar apa masyarakat harus tahu lah tahu itu. harus tahu memang karena kan Uh, intinya kan di awal itu apa di awal berdirinya artinya tertib administrasi kependudukan setiap orang ini harus memiliki ini kan harus memiliki identitas iya, gitu kan karena kan contoh nih namanya sama ampun maaf nih lah Adul misalnya gitu iya. kan atau apalah gitu Ampulan bin Pulan sih kan sama itunya kan berarti kan ada ininya ada ini alamat segala macam oke gitu Iya. dulu sejarah mungkin kita sudah tahu bisalah kawan-kawan nanti dilihat cuma dengan segala identitas itu insya Allah kalau yang agenda adalah ya itu dalam proses kita nanti kan Iya. proses segala macam ada hal-hal yang mengisi formulir karena semua itu kalau tidak salah 20
24 layanan kependudukan untuk di kita itu. Jadi basicnya semua itu di kartu keluarga. Di kartu keluarga Bang itu. Jadi ini apa? Dari KTP atau kan KTP kartu keluarga itu. Akta kelahiran itu dan akta kematian kepinggirkan. Padahal penting itu akta kematian. Iya, Kartu iya. identitas, kartu identitas anak gitu juga. Gitu Bang. Kemudian ini kan banyaklah rumor bahwa mengurus KTP itu rumit, Betul. kemudian perlu waktu. Artinya bukan hanya sekedar kita melihat pada tulisan media atau media elektronik. Biasa di televisi juga kan itu bisa dilihat lah. Apalagi mungkin di kota-kota besar untuk mengurus satu KTP itu bisa berminggu-minggu. Nah, Ya. kami ingin tahu target waktu paling cepat dan paling lambat itu berapa kira-kira untuk catatan di HSO itu? Jadi kita dari 24 layanan admin Dukcapil itu, jadi ada 5. Ada 5 nih. Ada 5 yang wajib 1 kali 24 jam itu selesai. Nah itu. Jadi dari regulasinya juga ada Permendagri itu, bahkan Pak Dirjen kami dulu Pak Profesor Jidan Arif Fahrullah itu kepala dinas wajib mencantumkan Bang, bikin baleko atau bikin spanduk gitu. Siap, artinya kan secara garis besarnya mempertanggungjawabkan kalau itu tidak selesai. Cuma mungkin dinamikanya di lapangan beda gitu. Nah, itu apa tuh? Satu, ini koreksi kalau salah nih lah, ini kan. Sumber daya. Maksudnya tahu nih kan, KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian dan kartu identitas anak itu. Jadi 1 kali 24 jam itu selesai Bang. Oh berarti paling cepat 24 jam bisa selesai? 1 kali 24 jam misalnya, kita di jam pelayanan, kita ada jam kerja, di jam pelayanan kan. Nah di Dukcapil HSO kita ini, jam pelayanan kita ini, karena masih setahun ya, jadi kan kita tadi ada masalah intern gitu, mungkin ya harus kita benahi segala macam gitu ya. Tentunya ulun kan kita dibenah dulu kan di dalam menumbuhkan komitmen, memberikan semangat kembali, kemudian reward punishment yang kita perjelas tugas fungsinya supaya habis pembagian habis tugasnya sampai detail gitulah. Jadi ulun memanfaatkan semua elemen yang ada, khususnya manusia gitu. Kemudian sapras gitu. Jadi pemudahan di situ karena memang basically-nya direct-nya kan. Kalau kami ini kan dianggap setengah pusat aja lah. Iya, gitu kan secara ini memang ya. Jadi dengan itu tantangan kita sambil berproses sampai sekarang pun masih proses Bang. Jadi kaitan dengan ada pungutan segala macam ya mungkin ya gitu itu masalahnya gitu. Tapi itu sisi lainnya itu. Ya, kemudian dengan yang 5 tadi itu 1,24 jam kita selesaikan dengan catatan semua kelengkapan lengkap gitu. Nah kemudian ini kan kalau dilihat dari target waktu kan ini artinya kalau diurus dari pagi mungkin sebelum siang udah bisa terbit nih. Nah itu satu. Yang kedua, untuk capaian sendiri target penduduk ber-KTP itu sudah berapa persen di HSO? Oke, itu. Ini kalau ada buka kitab ini perukunan Bang ini kalau salah ini kan kita. Karena data kita itu dilaporkan per 2 minggu. Ya, per 2 minggu dalam 1 bulan berarti 2 kali gitu kita. Jadi kita laporkan itu ada formatnya sudah dari kementerian, regulasi juga ada mengatur. Bagaimana tadi Bang? Artinya yang wajib KTP itu kan dari jumlah penduduk kan 230 juta sekian nih. 230 ribu sekian. Betul ya. Yang masuk usia KTP kan berarti di 17 tahun. Atau yang sudah kawin. Ya. Nah dari situ itu dari jumlah penduduk tuh sudah berapa persen capaian kita? Kalau jumlahnya 171.307 wajib KTP. Wajib KTP. Sedangkan target kita itu kan sebenarnya ada sih targetnya situ, posisinya di situ. Sudah sampai 90% Pak? Lebih Pak. Oh berarti. Kalau tadi 97%. Oh berarti tinggal beberapa persen aja. Iya sih. Nah, artinya itu kan fluktuatifnya kan karena ada yang masuk usia 17. Betul. Artinya bulan ini, bulan depan, seterusnya gitu kan. Betul. Atau juga ada yang meninggal kan. Gitu. Kalau kita capaiannya gitu, kemudian dari kita ini kan gini, kan memang memang kita bernegara ini kan, pemerintahan ini di birokrasi tentunya ada aturan. Itu pasti ada aturan. Jadi kita mengikuti itu. Jadi dari Dirjen sendiri, dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu kita ditargetkan untuk HSU itu ya 99,4%. Jadi sekitar 171.307 wajib KTP untuk total perekaman kita itu. Nah jadi
ada lagi Bang tantangan segala macam. Nah itu anu yang dinamikanya lah itu kan. PR ulun lah di Ya, situ. kemudian Oke. ini kan ada aturan, ada prosedur yang dipenuhi. Nah, dalam hal pengurusan itu ada nggak dispensasi seumpamanya orang dalam keadaan darurat atau apa, tapi dalam bentuk persyaratan belum terpenuhi 100%. Oh Nah, seperti ya. itu apa kira-kira kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan sebagai kepala Dukcapil itu? Kenapa? Kadang kan orang butuh tindakan medis yang cepat. Betul. Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu Pasti. 1 hari seumpamanya. Pasti itu. Nah itu Pasti. ada nggak dispensasi seperti itu? Pasti. Pengecualian lah dalam artian. Ya. Jadi gini kan. Karena mencatat peristiwa kependudukan dan kalau boleh diklaim nih lah, Bang lah, mohon maaf nih. Mohon maaf ini guys, Iya, ini iya. kan diklaim. Dukcapil itu urusan pemerintahan bidang admin Dukcapil itu kan biasa di Undang-Undang 23 itu kan dasarnya pelayanan, ya kan? Dasarnya Iya, pelayanan. Dia pelayanan, Iya. jadi dasarnya itu karena single identity tadi semua itu tercakup di situ kan semua di apa jenis kelamin, umur segala Iya. macam gitu kan, posisi by name and address itu. Jadi data ini sebenarnya harusnya dijaga ketat gitu kan. Iya. Memang sudah itu ada pihaknya sudah yang di intern di dirjen. Jadi kaitan dengan itu tadi ya tentunya kan ulun sampaikan di awal tadi bahwa tantangan di dalam di intern kami tentunya kan sangat Karena ini kan betul terkenal nih kepala dinas yang disiplin nih. Nah, jadi kami ingin mencari apa ini, menanyakan lah ada nggak dispensasi atau pengecualian terhadap oh ya hal-hal yang emergensi seperti itu. iya pastilah Bang gitu Oh, ya. Pasti itu ya, karena kepala dinas juga punya diskresi kan. pastinya Iya. pastinya Punya tadi kewenangan. posisi saya di situ kan. Kelengkapan dasarnya kalau misalnya itu bukan masa ditinggalkan dilengkapi kemudian. Iya, Dilengkapi kemudian itu. Masalahnya kenapa berdampak kepada yang bersangkutan ini? Iya. Misalnya si pasien ini kan masukkan dulu macam kita Iya, lengkapi. alhamdulillah itu. Nah itu tentunya kan yang masalahnya PR-nya di mana ya? Ya mungkin yang ngurusnya segala macam. Dan kita fasilitasi juga. Dan kita ada terobosan ini nanti ini. Mungkin di umum di lain sudah ada gitu di daerah-daerah lain. Nanti kita kerjasama PKS itu namanya kita karena itu bagian dari target kinerja Kepala Dinas Dukcapil ISU juga dan semua gitu ada bunyinya kita perjanjian kerjasama dengan SKPD. Nah, di Iya. kita ada terobosan juga ini inovasi inovasi lah berkaitan gitulah. Jadi sama rumah sakit nanti orang satu paket Bang. Nah, itu paket. Jadi lahir sudah dapat akta kelahiran dengan catatan harus ada nama anaknya gitu kan. Nah, itu kita nunggu lah. Ya sudah jadi ada akta kelahiran, ada kartu keluarga gitu kan. Berubah. Nah, sekarang ini kan kita masih masih membahas di KTP lah. Karena umumnya kan KTP nih yang paling banyak dibawa lah. Betul. Kemana-mana kan sebagai identitas orang. Apa perbedaan kan selama ini kan yang sudah umum kan EKTP ya. Oh, okay. Elektronik KTP. Nah, sekarang konon sudah ada lagi KTP digital. Yeah. Nah, itu perbedaannya apa itu? Apakah bedanya ke fisiknya kah atau bentuknya atau apa itu mungkin? Kalau KTP biasa kita kan yang berbeda. Kan, yang itu, yang kepingan itu kan. Iya, kalau digital ini berarti di Android. Nah, cuma sementara masih bisa di Android. Nah, jadi kita ada tuh di website kami tuh, nanti mungkin disampaikan di linknya di sini kita di atau mungkin di sosmed kami ada. Dasar datanya tetap iktp. Oh pasti. Tapi ini kan dibentukkan menjadi digital. Jadi digital, dia di download di Play Store. Berarti bukan double KTP itu? Bukan. Oh iya. Bukan di situ posisinya. Kemudian ini hanya bertanyalah sedikit. Saya ada sekilas melihat beberapa manfaat KTP itu. Mungkin apa saja yang paling manfaat KTP itu yang selama ini kita jalani, kita pakai dalam keseharian itu? Banyak Bang artinya, luas sekali. Jadi karena masyarakat ini perlu tahu dan perlu mengerti ini. Kalau kasus-kasus biasa bukan kasus ya, kejadian-kejadian di kami ini ya yang cenderungnya ya, tapi mudah-mudahan di ISO cepat berkurang lah mungkin gitu lah. Iya. Jadi peran serta dari semua pihak stakeholder kayaknya diperlukan gitu ya. Karena cenderungan di kita itu ya mungkin di lain juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan salah gitu lah. Iya. Ketika apa yang manfaatnya kata Bang Odong tadi kan? Iya. Banyak kan gitu syarat bikin SIM,
paspor segala macam. Termasuk fungsinya lah itu. Itu fungsi ya itu kan. Jadi masalahnya tuh ketika mau itu datang baru ya itu coba bahasa kita tuh situs ini gitu. Ya kita siap aja kita layani dengan catatan harus siap dan di dengan syaratnya yang cukup dan argumentasi dari itu mengisi formulir kita ada itu formulir di situ. Jadi itu tapi dengan semangatnya tetap kita kedepankan harus dimudahkan. Kita tekankan kepada staf kita, kawan-kawan kita di internet kita Dukcapil harus diselesaikan. Jangan sampai tidak ada alasan kalau selesai atau kepastian kapan selesainya itu intinya. Jadi kemanfaatnya besar sekali bang. Artinya itu. Kemudian ini kan sebetulnya sudah isu lama. Nah. Di KTP itu kan ada chip tuh. Nah, ada chip seperti logo perak seperti itu. Nah, konon itu mencatat, merekam sidik jari, kemudian tanda tangan, kemudian biodata. Nah, ada hal yang ditakuti oleh masyarakat. Salah satu isunya itu bahwa itu juga bisa disadap katanya. Bisa disadap, kemudian orang akan mudah di profiling lah, diawasi atau apa. Itu benar nggak itu isu-isu stigma di masyarakat? Kalau semua tahun sih saya belum pernah baca itu bang. Mungkin itu ya terserah itu lah mungkin. Di medsos kan pernah itu disampaikan demikian. Mungkin ya itu sisinya. Cuma kan di intern kami lagi khususnya di Dirjen Dukcapil itu kan ada security data tentunya gitu kan. Jadi cek update untuk itu pasti kan. Karena itu tadi kalau misalnya fisiknya kita bakar bang. Kita bakar. Nah kalau masanya itu disadap segala macam ya sudah kaitan wewenang ranahnya kan kita kan kalau belangko ini kita ngambil bang. Bukan kita memproduksi bang. Kita ngambil ke Dirjen gitu kan. Dengan dijatah sekian ribu gitu kan, apa habis sekian itu bisa kita posisinya di situ. Jadi pokoknya masyarakat minta ISO usuk ya, sudah kita catat. Yang dipoto silakan gitu kan. Jadi itu tidak kita batasi bang. Jadi kalau misalnya itu ada ya, artinya tolong disampaikan ke kita di mana itu misalnya mudah-mudahan tidak ada di kita bang gitu aja sih posisinya gitu. Jadi insya Allah aman lah untuk aman gitu, macam. Nah kemudian saya ada sekilas membaca bahwa selain KTP umum ada juga kan KTP khusus. Nah, jadi mungkin dikhususkan untuk penugasan khusus, mungkin seperti badan intelijen atau untuk keperluan lain. Nah itu HSO sendiri sudah menerbitkan nggak kewenangannya atau sudah atau belum diberikan kewenangan untuk menerbitkan itu? Kalau seingat saya, seingat saya sampai sekarang belum pernah HSU untuk menerbitkan. Cuma kita ada bantu untuk perekaman anggota gitu kan, anggota lah itu ya gitu. Jadi ya memang itu dilindungi secara regulasi, memang dilindungi karena memang tugas mereka dan kita memfasilitasi itu ya karena kan harus dicatat kan gitu ya. Gitu bang. Ya artinya apa? Kita juga perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa Dukcapil juga sudah membuat brosur lah ini yang saya baca. Brosur ada bang. Bisa di ini. Kita ada sosmed kita. Kemudian di sini substansinya pertama anti pungli. Iya. Betul ya. Artinya itu. Insya Allah istiqamah. Masyarakat punya kesempatan mengurus tanpa harus dipungut biaya. Gratis. Nah ini alhamdulillah. Artinya apa? Siapapun yang berkesempatan berkeinginan untuk melakukan upaya pungli, artinya dihentikan hentikanlah mulai sekarang untuk pungli. Dihentikan dengan ini, dengan pemberitahuan khusus ini. Ya Anda akan berhadapan dengan saya gitu mungkin. Mantap. Jadi kita mungkin sudah banyak yang kita gali, kita dapat. Jadi informasi ini kita juga berharap masyarakat paham. Artinya begitu penting KTP itu karena apapun hulunya, muaranya untuk pengurusan segala hal itu adalah KTP. Betul. Mau buka rekening, betul. Mau umrah, ada umrah, kemudian mau kuliah, betul. Kemudian mengurus BPJS, SIM dan lain-lain. Artinya kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sesuai anjuran pemerintah pusat juga. Harusnya demikian. Nah, kemudian juga nih kita
sedikit intermezzo nih. Iya, iya. Kita ini kan sudah 71 tahun nih Oke. HSU ini menjadi kabupaten. Mudah-mudahan salah satu capaian tertib administrasi dan kependudukan ini membantu bagaimana masyarakat bisa lebih cerdas, Amin. lebih bisa berpartisipasi segala hal Amin. dalam menunjang pembangunan Betul. Amin. Kabupaten Nusa Utara. Nah, kami juga memberi kesempatan apa kira-kira sebagai kepala dinas ya statement nggak itu atau nasihat kah Oh, atau ada apa istilahnya penyampaian. penyampaian yang bersifat khusus kepada hari jadi ini. Silakan, Oke. Pak Doni. Terima kasih, Bang Odong. Tentunya selamat hari jadi Kabupaten Nusa Utara, tanah lahirku. Harus kita banggakan orang Amuntai. 71 tahun bukan waktu yang setumat, Iya, bukan waktu yang singkat. singkat. Betul. Kita harus belajar dan terus belajar membenahi semua hal dari berbagai lini Iya, dengan selalu menjalin tali silaturahmi. Iya. Kemudian artinya ya semua saling mengisi lah artinya Iya. kan dalam Betul. segala hal tentunya Iya, itu. Kalau betul. ulun harapkan demikian, Bang. Iya, Nah, jadi 71 tahun waktu yang mungkin bagi orang singkat atau kelamaan, tapi sisinya dari mana ada persepsinya kan. Iya. Apalagi ini kan IKN, Bang. iya, Nah, itu kita. iya, iya, betul. IKN. Nah, HSU IKN gimana gitu kan. Sebagai inilah apa Terserah. penyangga IKN lah. Mau pagar IKN, mau serambi IKN, Iya. mau tetangga sebelah IKN, itu terserah. Apa visi ke depan ya semua kita itu kan harus berpikir demikian, karena itu kan mau nggak mau, Bang lah. Iya, betul. Kalau ibaratnya ada gula ada semut ya memang itu sudah jadi bisnis, kemudian semua hal kan kita harapkan demikian. Cuma masih berproses IKN, mudah-mudahan lancar gitu, kabul hajat dari Pak Jokowi itulah Iya. yang menggagas beliau, itu meneruskan gagasan Pak Bung Karno. Jadi kita sendiri khususnya di HSU ini nah semua stakeholder kita bagaimana gitu menyongsong ini. Iya. Tentunya kalau ulun di pemerintahan khususnya lagi di Admin Dukcapil ya sudah sesederhana ini ya, mungkin sederhana mungkin lah bagi ulun, mohon maaf, cuma Iya. sangat besar dampak efeknya, Bang. Iya. Itu kan orang. Jadi kata orang mau mencari mencari amal ibadah mungkin Iya. pahala di Dukcapil gitu Iya. kan. Ada beberapa dinas lagi yang gitu. Cuma wah itu mungkin jargonnya, Bang, gitu. Iya. Cuma pikir-pikir mungkin juga ya insya Allah gitu kan. Coba dari awal bismillahkan, niatkan, semua kita mudahkan, kita anukan, apapun pasti ada dengan kalau dikomunikasikan Iya. tentunya, Bang lah. Betul, Pasti betul. ada, Bang, itu, Iya. Bang. Pasti Iya. ada nih. Ada solusinya tuh, Iya. tidak mungkin. Ah, Tidak ah. mungkin kan dibuatkan dibuatkan gembok, kalau nggak mungkin ada kuncinya kan. Iya. Ada kuncinya kan kita gerinda gitu Iya. kan. Itu, Bang. Itunya, Bang. Jadi harapan ulun sebagai orang Amuntai ini kan ya, besarlah harapan. Iya. Harapan jadi ke depan semua generasi bangsa penerus kita, Bang Odong ini kan. Jadi Iya. ya tolonglah artinya jangan narkoba tentunya, Iya. Bang Leng. Iya. Ya, nongkrong silahkan gitu. Iya. Gaul kita, circle kita. Iya. Nah, sekarang sosial media sudah masif, Iya. ya kan. Kalau ulun ini, mohon maaf, ulun ini bagian dari produk juga, produk sosial media juga ini Iya. kan. Jadi selama pandemi kita belajar dengan ada efeknya gitu kan. Hal itu jadi untuk ada mentor juga tentunya, kalau belajar kalau ada mentor aneh juga gitu kan. Jadi tolonglah kita sama-sama nih, sama-sama saya sekata kemudian yang saling mengisi lah. Iya. Saling mengisi untuk ke depan untuk HSU ini. Karena Iya. Bang, yang bisa diubah itu hanya masa depan. Iya. Nah, yang masa lalu sudah masa Iya. lalu gitu kan. Yang diubah itu masa Betul, depan, Bang. betul. Gitu, Bang. Iya. Optimis kita, Bang. Iya. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, Bang. Mungkin kita cukup bincang santai ini, minimal kita ada pengkayaan satu informasi, yang kedua cara pandang kita yang Oke, nggih. Ya. positif. Amin. Nah, dari malam ini mudah-mudahan membuahkan manfaat yang besar terhadap Amin. kita dan masyarakat khususnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.